warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan outline proyek e-marketing dengan judul Strategi e-marketing untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar produk kopi Mamasa. Latar belakangnya, kopi merupakan salah satu produk yang banyak dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Saat ini, kopi tidak hanya dikonsumsi sebagai minuman sehari-hari, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya anak muda dan pekerja. Kabupaten Mamasa merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam menghasilkan produk kopi lokal. Kopi yang berasal dari daerah tersebut memiliki peluang yang dikembangkan menjadi produk unggulan daerah karena memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat. Namun, produk kopi lokal masih membutuhkan strategi pemasaran yang lebih luas agar dapat dikenal oleh konsumen di luar daerah. Salah satu kendala yang dapat dihadapi oleh pelaku UMKM adalah pemasaran yang masih dilakukan secara sederhana, seperti menjual produk kepada masyarakat sekitar atau mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Melalui e-marketing, pelaku usaha dapat memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, proyek e-marketing ini dibuat untuk menyusun strategi pemasaran digital yang dapat membantu meningkatkan popularitas kopi Mamasa, menarik konsumen baru, memperluas jangkauan pasar, dan pada akhirnya meningkatkan penjual produk. Yang berikut deskripsi produk. Nama produk kopi Mamasa, kategori produk lokal, jenis kopi bubuk. Asal produk Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kopi Mamasa merupakan produk kopi lokal yang memanfaatkan biji kopi yang berasal dari daerah Mamasa. Produk dapat dikemas dalam bentuk kopi bubuk, siap seduh maupun biji kopi sangrai. Kemasan dibuat dengan desain yang sederhana tetapi menarik sehingga dapat memberikan identitas sebagai produk khas daerah. Keunggulan utama produk adalah pengguna bahan baku kopi lokal. Selain menawarkan cita rasa kopi, produk juga dapat membawa cerita mengenai daerah asal dan masyarakat yang menghasilkan kopi tersebut. Untuk meningkatkan daya tarik, kemasan kopi Mamasa dapat mencantumkan nama produk, jenis kopi, berat bersih, tanggal produksi, cara penyeduhan, serta informasi kontak atau media sosial. Desain kemasan juga dapat menggunakan unsur yang menggambarkan identitas Mamasa sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali produk. Yang berikut target pasar. Yang pertama, mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan pelajar merupakan salah satu kelompok yang cukup aktif menggunakan media sosial. Mereka juga sering mengonsumsi kopi ketika belajar, mengerjakan tugas, atau berkumpul dengan teman. Yang kedua, pekerja. Kopi juga banyak dikonsumsi oleh pekerja sebagai minuman untuk menemani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pekerja dapat menjadi salah satu target pasar yang potensial. Yang ketiga, pecinta kopi. Konsumen yang memiliki keterkaitan terhadap kopi dapat menjadi target utama karena mereka biasanya tertarik mencoba berbagai jenis kopi dari daerah yang berbeda. Yang keempat, konsumen produk lokal. Masyarakat yang senang membeli dan mendukung produk lokal juga menjadi target pasar. Produk kopi Mamasa dapat dipasarkan sebagai salah satu pilihan produk lokal yang memiliki ciri khas daerah. Yang kelima, konsumen di luar Mamasa. Pemasaran digital memungkinkan produk ditawarkan kepada konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya marketplace dan jasa pengiriman, konsumen yang berada di luar Mamasa tetap dapat membeli produk dengan lebih mudah. Yang berikut, Customer Journey. Customer Journey merupakan tahapan yang dilalui konsumen mulai dari mengetahui produk hingga melakukan pembelian dan menjadi pelanggan. Pada tahap awal, konsumen akan dikenalkan dengan produk melalui konten yang menarik. Setelah muncul ketertarikan, konsumen diberikan informasi yang lebih lengkap mengenai produk, seperti harga, ukuran kemasan, rasa, asal produk, dan cara pemesanan. Setelah konsumen melakukan pembelian, hubungan dengan konsumen tetap dijaga melalui pelayanan yang baik dan promosi pembelian ulang. Konsumen yang merasa puas dapat memberikan ulasan atau merekomendasikan kopi Mamasa kepada orang lain. Yang berikut, tujuan proyek.
Proyek e-marketing Kopi Mamasa memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan brand awareness agar Kopi Mamasa lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar dari pasar lokal menuju konsumen di luar daerah. Yang ketiga, meningkatkan jumlah penjualan melalui pemasaran digital. Yang keempat, menarik konsumen baru, khususnya pengguna aktif media sosial. Yang kelima, membangun citra produk lokal yang berkualitas dan memiliki identitas daerah. Yang keenam, memudahkan konsumen melakukan pembelian melalui WhatsApp bisnis dan marketplace. Yang ketujuh, meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui media sosial. Yang berikut strategi e-marketing. Yang pertama, sosial media marketing. Strategi utama yang digunakan adalah memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Media tersebut digunakan untuk mengunggah foto produk, video promosi, informasi mengenai kopi, serta berbagai konten menarik lainnya. Yang kedua, konten marketing. Konten tidak hanya berisi promosi penjualan, tetapi juga memberikan informasi yang bermanfaat. Contohnya adalah konten tentang cara menyeduh kopi yang benar, tips menyimpan kopi, perbedaan kopi bubuk dan biji kopi, serta cerita mengenai kopi Mamasa. Yang ketiga, promosi marketing. Promosi dilakukan untuk mendorong konsumen melakukan pembelian, contohnya berupa diskon pembelian pertama, paket hemat, bonus produk untuk pembelian tertentu, dan promo pada hari-hari khusus. Yang keempat, testimonial marketing. Testimoni pelanggan dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen. Foto atau video dari konsumen yang telah membeli produk dapat digunakan ke media sosial dengan izin dari pelanggan. Yang kelima, marketplace marketing. Produk dapat ditawarkan melalui marketplace sehingga konsumen yang berada di luar Mamasa dapat melakukan pembelian secara online. Marketplace juga dapat memudahkan proses pembayaran dan pengiriman produk. Media digital yang digunakan, yang pertama Instagram, digunakan untuk menampilkan foto produk, reels, story, promo, testimoni, dan informasi produk. Yang kedua, TikTok digunakan untuk membuat video pendek yang menarik dan mudah dibagikan. Konten dapat berupa proses pembuatan kopi, cara menyeduh, dan video promosi. Yang ketiga, WhatsApp Business digunakan untuk menerima pesanan, menjawab pertanyaan konsumen, memberikan informasi harga, serta melakukan komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat, marketplace digunakan sebagai media penjualan online sehingga produk dapat dibeli oleh konsumen dan berbagai daerah. Jenis konten. Beberapa jenis konten yang akan dibuat adalah foto produk, menampilkan kemasan dan bentuk produk, video proses produksi, memperlihatkan proses pengolahan kopi, video edukasi, memberikan informasi tentang kopi, video cara menyeduh kopi, membantu konsumen menikmati produk, testimoni pelanggan, meningkatkan kepercayaan calon pembeli, konten promo, memberikan informasi mengenai diskon atau paket hemat, cerita produk, menjelaskan asal kopi dan nilai lokalnya, behind the scenes, memperlihatkan aktivitas di balik proses produksi. Yang berikut anggaran sederhana. Kebutuhan pembuatan atau desain konten, perkiraan biayanya itu 100.000. Iklan Instagram dan TikTok perkiraan biayanya itu 200.000. Terus pembuatan video itu perkiraan biayanya 150.000. Program dan diskon, promo dan diskon perkiraan biayanya itu 200.000. Biaya lain-lainnya itu 100.000, jadi totalnya itu 750.000. Anggaran tersebut merupakan perkiraan sederhana yang dapat disesuaikan dengan kondisi usaha. Jika pelaku UMKM memiliki kemampuan membuat desain dan video sendiri, biaya promosi dapat ditekankan sehingga anggaran lebih banyak digunakan untuk iklan dan program promosi. Yang berikut, KPI atau Key Performance Indicator. KPI digunakan untuk mengetahui apakah strategi marketing yang dilakukan berhasil atau tidak. Indikator yang digunakan antara lain, yang pertama jumlah followers baru, yang kedua jumlah views pada konten, yang ketiga jumlah like dan komentar, yang keempat jumlah konten yang dibagikan, yang kelima jumlah konsumen yang
menghubungi WhatsApp, yang keenam jumlah transaksi penjualan, yang ketujuh jumlah pelanggan baru, yang terakhir jumlah pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Target awalnya yang pertama itu mendapatkan 500 followers baru, yang kedua mencapai 5.000 view pada konten promosi, yang ketiga mendapatkan minimal 50 calon konsumen yang menghubungi WhatsApp, yang keempat mendapatkan minimal 30 transaksi selama periode promosi, yang kelima mendapatkan minimal 10 pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan outline proyek yang telah dibuat, remarketing dapat menjadi salah satu strategi yang dapat untuk membantu mengembangkan pemasaran kopi Mamasa. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan produk lokal tidak hanya dikenal oleh masyarakat di sekitar daerah asalnya, tetapi juga dapat diperkenalkan kepada konsumen dari berbagai daerah. Penggunaan Instagram dan TikTok dapat membantu meningkatkan pengandalan produk, sedangkan WhatsApp Business dan Marketplace dapat mempermudah proses komunikasi dan transaksi. Dengan menjalankan strategi marketing secara konsisten, Kopi Mamasa diharapkan mampu meningkatkan brand awareness, memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun citra sebagai produk lokal yang memiliki nilai ekonomi. Keberhasilan strategi tersebut perlu diukur melalui KPI seperti jumlah pengikut, interaksi, jumlah calon konsumen, jumlah transaksi, dan pembelian ulang. Dengan demikian, marketing bukan hanya digunakan sebagai sarana promosi, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha dan perluas pasar produk Kopi Mamasa.